Bab 977. Bersama. Bella Niu, Yenny Dongfang, silahkan, naik ke atas panggung. Dalam diskusi, suara lembut Master Daoxuan terdengar lagi. Ketika dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan. Itu adalah Bella Niu yang membawa kapak besar, melangkah ke panggung pertandingan. Dibandingkan dengan Bella Niu, Yenny Dongfang di seberang jauh lebih gesit, kecil dan cantik, seperti seorang wanita yang dikelilingi oleh bunga ilahi yang indah. Saudari Yenny, hati-hati. Bella Niu mengedipkan matanya, melangkah keluar, dan menghilang seketika. Meskipun dia adalah seorang kultivator tipe kekuatan, kecepatannya tidak melemahkan kekuatannya sedikit pun. Untungnya, Yenny Dongfang bukan orang yang lemah. Setelah tersenyum manis, dia mengetuk tanah di belakang jari kakinya, seperti kupu-kupu, meninggalkan bayangan. Ledakan. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri terbelah oleh kapak Bella Niu. Dong. Melihat Bella Niu yang begitu kokoh, Qiano Gong dan yang lainnya yang berdiri di antara penonton diam-diam menelan seteguk air liur. Untungnya, Yenny Dongfang murid pewaris dari keluarga Dongfang yang menjadi lawannya. Jika itu mereka sudah berlutut ketakutan. Ledakan. Raungan terus berlanjut, dan pertempuran di atas panggung sangat sengit. Bella Niu sangat mengesankan dan kokoh, dan kapak besar di tangannya bahkan lebih mendominasi. Ini adalah teknik rahasia yang sangat tirani. Terlihat seperti kapak sederhana, namun sangat kuat. Adapun Yenny Dongfang, dia agak lembut, terus menghinar. Bahkan jika dia melakukan serangan balik sekali atau dua kali, dia hampir tidak bisa mematahkan pertahanan Bella Niu. Inilah perbedaan atribut. Jika dalam bentuk tim, Bella Niu adalah pelindung di depan, sedangkan Yenny Dongfang adalah yang mengisi darah di belakang. Meskipun kecepatannya cepat, sekali tertangkap, akan ada bahaya dalam hitungan detik. Pertempuran berlangsung selama 1/4 jam penuh, dan Yenny Dongfang berhenti dan mengangkat tangannya tanpa daya. Aku menyerah. Saudari, apakah kamu terluka? Bella Niu, yang beberapa saat yang lalu masih keras kepala, tiba-tiba menyeringai. Tidak apa-apa, oke. Yenny Dongfang tersenyum sedikit malu, dan sosoknya cukup ganas. Nathan Muyun dan Ichizu Haotian, silahkan naik ke atas panggung. Begitu Bella Niu dan yang lainnya turun, suara Master Daoxuan terdengar di panggung. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh inkarnasi berwarna ungu dan putih memasuki panggung pertandingan. Ketika keduanya naik ke panggung, para penonton duduk tegak untuk suatu titik. Nata Muyun dan Ichizu Haotian adalah dua keluarga yang sama-sama terkenal di Beichu, Utara dan Selatan. Konfrontasi generasi mereka secara alami akan menarik perhatian semua pihak, termasuk Harley Ye. Dari segi senioritas, dia seharusnya keponakan kecilmu, kata Cantika Suandi Hong santai. Seperti yang kamu katakan. Harley Ye tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah keluarga bangsawan Haotian. Kebetulan Andrian Haotian melihat ke atas, dan keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mata mereka bertemu, dan langsung membuang pandangan. Harley Ye terdiam dan menatap Ichizu Haotian di atas panggung. Meskipun dari jauh, dia masih bisa melihat sekilas jenis teknik silat apa yang dipraktikkan Ichizu Haotian. Dia memiliki garis keturunan khusus yang mengalir di tubuhnya, dan itu tidak terlalu murni. Tuan muda keluarga Muyun juga memiliki garis keturunan istimewa. Di bawah perhatian semua orang, keduanya bergerak berurutan. Menurut apa yang dikatakan penonton, pertarungan ini mungkin yang paling menakjubkan sejak pertandingan 3 sekte dimulai. Keduanya sama-sama sakti, dan pertarungan pun berlangsung dengan lancar, masing-masing ditopang oleh metode rahasia keluarga,
berbagai kesaktian muncul dalam aliran yang tak berujung, dan bunga ilahi yang agung menutupi panggung pertandingan mengaburkan pandangan penonton. Samar-samar, raungan elang dan auman harimau bisa terdengar. Hanya setelah asap awan menghilang, mereka bisa melihat bahwa itu berasal dari kedua orang itu. Nathan Muyun adalah harimau yang ganas, dan Ichizu adalah elang. Tampak seperti keduanya sedang berkelahi, tetapi sebenarnya ini adalah duel. Pertempuran berlangsung selama 1 jam. Sampai pukulan terakhir, keduanya terguncang ke kedua sisi, satu bergoyang, dan satu lagi terhuyung-huyung. Keduanya berada di akhir pertempuran, dan kekuatan spiritual energi vitalitas terakhir habis. Seri. Nathan Muyun tersenyum lelah. Setuju. Ichizu Haotian tersenyum tak berdaya. Mereka berdua saling membantu dalam panggung pertandingan. Sebagai murid yang paling menakjubkan dari generasi Xuanzi keluarga Haotian dan keluarga Muyun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat saling mengalahkan, jadi itu seri. Tidak akan ada yang rugi. Keluarga bangsawan Haotian baik-baik saja, tetapi tetua dari keluarga Muyun menghela nafas diam-diam. Dibandingkan dengan tetua itu, Jeko Muyun jauh lebih tenang, tetapi dia juga menghela nafas dalam hati. Karena Harliye, generasi King keluarga Muyun kalah total dari keluarga bangsawan Haotian, generasi Xuan ini, meskipun seri, tetapi secara umum, mereka gagal. Beberapa pertempuran berikutnya masih panas. Murid-murid dari generasi Xuanzi penuh dengan penampilan heroik, mereka semua muda dan kuat, dan tidak ada yang ingin menjadi lebih lemah. Duelnya sangat indah. Little Elf dan Felix Yu, silahkan naik ke panggung. Saat kata-kata lembut Master Daok Xuan terdengar, ekspresi para penonton menjadi sangat kaget pada saat yang bersamaan. Kedua sisi pertempuran sedikit tidak seimbang. Little Elf hanya seukuran telapak tangan, dan berwarna merah muda seperti bayi kecil. Dan Felix Yu pria tua, sangat tua, bahkan berjalan gemetar, tidak peduli bagaimanapun, dia terlihat seperti kakek Little Elf. Pertarungan antara dua orang ini, tidak perlu ditonton, memikirkannya saja ini sedikit canggung. Hehehe. Di bawah tatapan semua orang, Little Elf tersenyum, seperti aliran cahaya yang mengalir di atas panggung, menggosok tangan kecilnya dan menatap ke semua arah. Aku menyerah. Felix Yu bangkit, mengangkat telapak tangannya yang lama, suaranya serak, tapi dia tersenyum bebas. Di Istana Surgawi, siapa yang tidak tahu seperti apa keberadaan Little Elf, meskipun kekuatan tempurnya seperti sampah, tetapi kecepatannya di luar jangkauan banyak tingkat alam langit semu. Dengan kekuatannya, dia berjarak 108.000 mil darinya. Ini adalah duel tanpa ketegangan, dan dia sangat sadar akan hal ini. Alhasil, dia menjadi murid pertama yang menyerah sebelum pertarungan sejak pertandingan 3 sekte. Untuk poin ini, para penonton dari kuartet tidak merasa menyesal. Wahahaha. Tawa Little Elf bergema di seluruh arena, seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan seperti aliran cahaya yang terbang ke bawah dan terbang di sekitar arena untuk waktu yang lama, dan berhenti di bahu Giok Desti Su. Gadis ini, dia sangat cantik. Little Elf tersenyum, dan menyentuh pipi lembut Desti Su. Melihat benda kecil merah muda seperti itu, Desti Su tiba-tiba menjadi keibuan, dan tanpa sadar mengulurkan jari gioknya dan menyodok perut Little Elf. Perutnya terasa enak. Ketika keduanya sedang asik bercanda, ada dua orang naik lagi ke panggung. Salah satunya adalah Fernando Zhao, putra Kevin Zhao dari keluarga Zhao, dan satu lagi adalah Yerin Nangong, putri suci dari keluarga Nangong. Fernando Zhao seperti sarjana yang lemah, dan Yerin Nangong seperti peri yang lucu. Para penonton yang menyaksikan pertempuran menyentuh dagu mereka satu demi satu. Tidak tahu kenapa,
mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Mulai. Master Daoxuan mengucapkan sepatah kata dan mundur dari panggung pertandingan. Tentu saja, adegan pertarungan di tempat tidak terjadi. Yerin Nangong mengedipkan mata besarnya dan menatap Fernando Zhao dari atas ke bawah. Itu benar-benar menyenangkan mata, dan Fernando Zhao terlihat gugup. Apakah kamu sudah menikah? Yerin Nangong menatap Fernando Zhao dengan mata besar. Ini, Fernando Zhao membuka mulutnya dengan ekspresi aneh. Ini, tidak hanya Fernando Zhao, tetapi ekspresi para penonton juga bingung. Sudah menikah atau belum? Belum mendengar jawaban pasti dari Fernando Zhao, Yerin Nangong masih menatap Fernando Zhao dengan mata besar. Belum menikah. Kalau begitu aku akan menikah denganmu. Wah, kekeke. Kata-kata Yerin Nangong membuat semua orang dari keluarga Nangong tersedak, dan banyak penonton menyemprotkan teh dari mulut mereka. Apa yang sedang terjadi? Kencan buta. Bagaimana dengan pertandingan 3 sekte? Di sini, Hadi Nangong tiba-tiba menoleh dan menatap Kevin Zhao di sini, wajah lamanya benar-benar hitam. Ketika Hadi Nangong melihatnya seperti ini, Kevin Zhao berhenti. Ekspresi seperti apa yang dia miliki? Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya dengan keluarga Yun? Selain itu, gadis kecil mereka yang buka mulut. Bersama. Ketika keduanya saling memandang, sorakan yang mendominasi memecah keheningan pemandangan. Sorokan itu begitu tiba-tiba sehingga banyak orang terkejut. Melihat arah terdengarnya suara sorakan, yang berteriak di bawah panggung pertandingan pada saat itu adalah Qiano Gong, murid kesayangan Brady. Bersama. Raja Biao dan Yuta Sao juga meraung, dan sorakan itu menghancurkan bumi. Bahkan Robert dan Rani Si juga ikut bergabung. Baiklah, sekelompok pejuang kebanggaan generasi Xuanzi, yang satu berteriak lebih keras dari yang lain, sehingga penonton juga berlarian dan mengelilingi arena pertandingan. Pada adegan ini, Master Daoxuan sedikit terkejut, dan ekspresi para penonton menjadi sangat menarik. Hahaha, mereka berdua benar-benar serasi. Cantika Xuandi Hong tersenyum lembut. Apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Tidak buruk bahwa pertandingan 3 sekte bisa membawa pernikahan. Harley tidak bisa menahan senyum. Oke. Di atas panggung, Yerin Nangong sudah berlari ke sisi Fernando Zhao, meraih lengan Fernando Zhao dengan gemetar, seperti seorang adik perempuan yang memohon pada kakaknya, polos dan berseri-seri. Ini. Fernando Zhao masih dalam keadaan linglung, gadis itu tidak merasa apa-apa, tapi wajahnya memerah. Aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Yerin Nangong terkikik dan menyeret Fernando Zhao turun dari panggung. Ini akhirnya. Penonton saling membuka mulut. Apakah masih ada pertunjukan seperti itu untuk pertandingan 3 sekte? Yerin. Keluarga Nangong telah datang dan menarik Yerin Nangong pergi. Fernando Zhao, menikahlah denganku. Meskipun dia diseret, Yerin Nangong tidak lupa untuk menoleh dan tersenyum pada Fernando Zhao. Oke. Fernando Zhao membuka mulutnya, masih bingung. Fernando, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kevin Zhao datang dan menepuk bahu Fernando Zhao, tersenyum bahagia. Ya, kita harus menyiapkan uang lagi. Orang tua yang tidak bisa diandalkan seperti Samuel Gu menggosok janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Bersambung. Bab 978. 3 anak kurang ajar. Meski episode kecil telah berlalu, penonton masih belum puas. Tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Yerin Nangong dan Fernando Zhao sekarang, mereka seperti berjodoh. Keluarga Zhao, Kevin Zhao,
suasana hati mereka sangat baik. Dari pertandingan 3 sekte mereka bisa mendapatkan menantu perempuan. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, orang-orang tua dari keluarga Nangong hanya mengelus janggut dan menatap. Meskipun mereka melihat Fernando Zhao sangat menyenangkan mata, tapi bukankah ini terlalu dramatis? Adegan berapi-api benar-benar berakhir karena batuk ringan Master Daoxuan, dan perayaan berakhir, kompetisi harus dilanjutkan. Keanu Gong dan Robert, silahkan naik ke atas panggung. Tunggu. Begitu Master Daoxuan selesai berbicara, dia mendengar kata-kata Keanu Gong. Dia batuk dan menatap Robert, dan kemudian menyeringai pada Master Daoxuan, bisakah kami bergabung bersama? Karena itu, Raja Biao dan Yuta Shao juga ditarik ke samping. Wow! Robert berhenti, dan menatap Keanu Gong dari atas ke bawah. Si gendut, kamu ternyata tahu banyak. Kenapa? Apakah kamu tidak berani? Kata Raja Biao dengan lantang. Aku tidak akan melakukannya. Robert langsung menoleh. Dia pandai mencuri, tetapi dia tidak bisa bertarung. Dia hampir tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Tidak ada aturan seperti itu di pertandingan. Di samping, Master Daoxuan tersenyum lembut. Tetua, kamu salah paham. Keanu Gong menyeringai dan tersenyum lagi. Hei, aku bertarung melawan si bodoh Robert, Yuta Shao bertarung melawan Aaron Ouyang, Raja Biao bertarung melawan Calvin Situ. Kami bertiga akan bertatung bersama, dan mereka bertiga akan bertarung bersama, 3 lawan 3. Ini, Master Daoxuan mengucapkan nada panjang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harley Ye. Jika mereka setuju, aku tidak punya pendapat. Harley Ye tersenyum lembut. Kami setuju, kami setuju. Robert, Aaron Ouyang, dan Calvin Situ mengangguk berturut-turut, dan dengan sadar memeluk ke dalam kelompok, 3 lawan 3, siapa takut? Baik. Keanu Gong, Raja Biao dan Yuta Shao melompat ke atas panggung pertandingan satu demi satu, dan di sisi lain, Robert, Aaron Ouyang dan Calvin Situ juga naik ke atas panggung. Mulai. Master Daoxuan meninggalkan satu kalimat dan langsung mundur dari panggung pertandingan. Maju dan hancurkan mereka. Sebelum pertarungan dimulai di atas panggung, sorokan terdengar dari penonton. Yunandi Xie, Brady, dan Pandi Huo berteriak lebih keras dari satu sama lain. Melihat ketiga orang ini, banyak orang tua meluruskan janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak heran mereka bisa mengajar 3 murid yang luar biasa. Ketiga guru ini sungguh tidak tahu malu. Bunuh. Begitu murid itu bicara, suaranya menaungi gurunya. Lihat apa yang ada di tangan mereka. Ini sangat melanggar hukum. Penonton, antara lain Harley Ye, naga kuno mistik, dan Kaisar Pisau tak bisa menahan diri untuk tidak berceloteh. Di atas panggung, Keanu Gong membawa pisau pembunuh babi, Raja Biao membawa pisau dapur, dan Yuta Shao sedikit normal, hanya membawa tongkat api. Bukankah itu terlihat seperti 3 juru masak? Ledakan, ledakan, bang. Segera, suara seperti itu datang dari panggung. Keanu Gong ditampar oleh Robert dan terbang keluar. Yuta Shao ditendang oleh Aaron Ouyang. Raja Biao yang terburuk dihancurkan oleh Calvin Situ dengan tongkat gigi serigala. Setelah hanya 1 ronde, Raja Biao dan kedua anak itu berlutut seperti 3 babi mati di atas panggung pertarungan. Kelompok itu dikalahkan. Tidak tahu kenapa, tetapi lebih dari 80% orang yang melihat 3 anak itu disembelih merasa sangat senang. Jangan ampuni mereka, hancurkan mereka. Robert sudah menyingsingkan lengan bajunya dan langsung pergi ke Keanu Gong. Kamu anak kecil yang gendut. Sama seperti dia, Aaron Ouyang dan Calvin Situ juga menyingsingkan lengan baju mereka, bertekad untuk menyerang ketiga bajingan ini. Melihat ini,
terlalu banyak orang tidak tahan untuk melihat langsung dan menutupi mata mereka. Namun, adegan berdarah dalam imajinasi tidak terjadi. Robert berjalan di depan Qiano Gong, dan bahkan sebelum dia menendangnya, Qiano Gong, yang tampak pingsan, tiba-tiba berbalik, memegang tangannya dan mencengkeram segenggam bubuk putih. Wah! Robert tidak sempat menghindar, dipukul di tempat, dan Qiano Gong menamparkan wajahnya. Wow, wow. Dua sisi lainnya serupa, Aaron Ouyang dan Calvin Situ juga ditaburi bubuk yang sama. Apa yang bisa kukatakan? Para penonton menggerakkan sudut mulut mereka satu demi satu. Trik curang ini dilakukan dengan terbuka. Yah. Di atas panggung, Qiano Gong dan yang lainnya berteriak keras. Serangan mendadak tiba-tiba, Robert dan yang lainnya tertangkap, dan pada saat mereka dipukuli oleh tiga anak itu, mereka tidak bisa membedakan arah timur, barat, utara dan selatan. Kamu bajingan. Robert melangkah mundur, mengutuk, dan menggosok matanya. Aku akan membiarkanmu mencarut. Qiano Gong melangkah maju dan menendangnya dengan kuat ke selangkangan Robert. Wow! Robert menutupi selangkangannya, seluruh wajahnya berkerut, dan matanya dipenuhi air mata panas dari kakinya. Wow! Aaron Ouyang dan Calvin Situ tidak jauh lebih baik, benda di selangkangan itu hampir ditendang di tempat. Adegan berikutnya sangat luar biasa. Di atas panggung, selain teriakan tiga orang Raja Biao, itu adalah teriakan Robert dan yang lainnya. Ekspresi para penonton menjadi sangat marah. Apa ini? Ini pertandingan Sekte 3, pertandingan di antara para kultivator. Aku tidak melihat mereka melakukan teknik rahasia, kami menahannya. Tapi ini sudah keterlaluan, tidak peduli bagaimana kalian melihatnya. Itu terlihat seperti preman yang bajingan. Jika gurunya seperti itu, muridnya juga akan sama. Banyak orang tua yang diam-diam memandang Yunandi Xie, Brady dan Pandi Huo. Murid mereka menggunakan serangkaian trik, dan mereka pada dasarnya adalah rutinitas yang sama. Jelas bahwa mereka telah menjalani pelatihan yang sangat ketat. Dari para murid, dapat dilihat bahwa kemampuan tiga master untuk menggunakan trik licik ini juga luar biasa. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Melihat adegan mengerikan di atas panggung, Cantika Suandi Hong tanpa sadar menatap Harley Ye di sisinya. Tidak hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga pada dasarnya mengalihkan perhatian mereka, termasuk Nancy Ji. Master Suci Istana Surgawi Harley Ye, gerakan penghancur bumi dari sekte-sekte Hang Yue di masa lalu, seluruh orang di Istana Surgawi mengetahui bahwa dalam ujian akhir memasuki gerbang dalam, lebih dari 100 murid gerbang dalam, dibantai olehnya hingga menangis. Terutama orang-orang sekte Hang Yue, mereka masih ingat adegan di mana lebih dari 100 murid yang hanya mengenakan celana bunga mengejar dan membunuh Harley Ye. Ditatap oleh sekelompok orang, Harley Ye batuk tanpa sadar dan menundukkan kepalanya. Ketika seseorang tidak muda dan sembrono, pelajari lebih banyak trik orang Yin, yang akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Aku membiarkanmu memarahiku. Di atas panggung, Qiano Gong dan yang lainnya bermain dengan sungguh-sungguh, dan suara teriakan bergema tanpa batas di tempat tersebut. Melihat Robert dan yang lainnya, mereka terbareng dengan tidak berdaya dikelilingi oleh tiga anak itu di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ketiga suara itu berbunyi tanpa urutan tertentu, Robert, Aaron Ouyang dan Calvin Situ terlempar dari panggung pertandingan. Pada titik ini, Qiano Gong dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mengacak-acak rambut mereka. Gerakan mereka luar biasa konsisten, dan bahkan kata-kata mereka sama, tidak dapat disangkal bahwa kita sedikit lebih ganas hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut para penonton berkedut.
Apakah ini hanya sedikit lebih jengkel? Ketiga anak itu semuanya telah dilecehkan olehmu dan bahkan tidak bisa dikenali. Benar-benar sudah lama berlalu, sungguh ayah dan ibu yang hebat, melahirkan anak yang begitu merepotkan, betapa bermartabatnya guru yang mengajari murid ini, seorang jenius yang langka dalam 1 abad. Dalam adegan yang begitu besar, aku ingin mengucapkan beberapa kata lagi. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada guruku. Terima kasih paman, terima kasih. Pergi. Sebelum kata-kata Qiano Gong selesai, para penonton memarahi mereka secara bersama-sama, bisa dikatakan secara kompak. Bersambung.